pemirsa News TV Pontianak, jumpa lagi bersama saya Galih Wahyudi di Galih Talk Show. Dan hari ini kita berkesempatan hadir untuk di Hotel Aston Pontianak ya, dan akan ngobrol tentang sebuah tema yang akan membuat saya berpikir panjang ya, akan membuat saya untuk menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru seputar tema yang akan kita bahas. Temanya adalah peranan terbesar manajemen dalam bisnis perhotelan. Ini baru tentunya untuk saya, tapi kita menghadirkan narasumber yang tepat. Kita hari ini sudah duduk bersama seorang pria yang bernama Pak Anto. Biasanya dipanggil Pak Anto, ya, Pak Anto. Dan beliau adalah Ketua Indonesian Hotel General Manager Association atau IHGMA, ya, Kalimantan Barat, yang juga sekaligus menjadi General Manager Hotel Aston Pontianak. Hari ini sudah berada di samping saya. Kita sapa. Halo Pak, apa kabar? Baik, Mas Gali. Sehat ya? Alhamdulillah. Selalu bugar sepertinya. Harus deh. Tipsnya bugar apa sih Pak? Olahraga. Senyum terus. Senyum terus, oke. Pak, nggak salah Bapak ini sudah lama di Hotel Aston Pontianak. Hampir 10 tahun kalau nggak salah. Saya di sini dari 2010 sampai sekarang. Ini sudah hampir 2020 loh. Iya. Jadi sudah hampir 10 tahun berarti kan? Oke. Saya ingin bertanya ini, pembuka sebentar sebelum kita menuju ke tema utama kita, yaitu peranan terbesar manajemen dalam bisnis perhotelan. IHGMA. Itu apa sebenarnya? Fungsinya apa? Apa ada hubungan dengan PHRI yang ada juga di Kalimantan Barat ini? Ya, sebetulnya itu adalah asosiasi general manager yang ada di Indonesia. Kolerasi dengan PHRI adalah sama, karena kita juga tergabung, hotel-hotel ini tergabung di PHRI. Toh sama aja. Itu hanya sebuah asosiasi. Nah, IHGMA ini kami ingin memajukan perhotelan yang ada di Indonesia. Kita ingin orang Indonesia ini hebat, dan memang hebat. Itu salah satu misinya. Ya, kita pingin yang di bawah-bawah, adik-adik kita yang masih belum jadi GM, suatu saat akan menggantikan kita. Itu salah satu misinya. Oke. Untuk Bapak yang udah 10 tahun, hampir 10 tahun berada di Pontianak dan megang Hotel Aston Pontianak, yang ingin saya tanyakan selanjutnya adalah Pak, sebagai seorang GM, apa sih peranan utamanya sebagai seorang GM? Apa sih tugas utamanya sebagai seorang GM? Apakah hanya memantau pekerjaan tim-tim kita yang lain, atau mungkin ada hal-hal khusus? Dan kenapa Bapak bisa bertahan sebegitu lama di Pontianak? Betah sekali seperti di Kalimantan Barat di Pontianak. Udah minum air kapuas berarti? Udah. Pak Meo minum air kapuas balik lagi. Itu adalah benar. Benar ya? Benar. Dulu saya pernah di sini, orang tua saya tugas di sini. Di Kalimantan Barat? Di Kalbar ya. Kebetulan di Banjarmasin. Saya sempat terakhir ke sini tahun 69 ikut beliau. Oh, untuk megang area yang Kalimantan? Ya. Oke. Saya ke sini, saya minum air kapuas. Saya tidak nyangka 2010 saya balik lagi ke sini sampai sekarang, dan saya enjoy di sini. Teman. Nah, balik ke pertanyaan Pak, peranan besar seorang GM menurut Bapak dan apa itu? Jadi GM itu tidak sulit sebetulnya, mudah. Ada 10 kalau buat saya. Apa itu? Tipsnya, 1, dia harus bisa mengayomi anak buahnya. Mengayomi. Yang kedua, dia harus bisa memberikan contoh. Yang ketiga, dia harus bisa reward punishment itu. Kalau anak buah itu bagus, dia hargai. Kalau jelek itu dihukum. Itu udah normal ya. Yang keempat, dia harus bisa delegasi. Oke, ini penting. Kalau saya nggak bisa delegasi, masa saya semuanya? Nah, nggak lama lewat saya. Jadi harus bisa delegasi itu, selain memberikan wewenang ke orang lain, dia juga bisa belajar siapa yang kita berikan delegasi itu. Kalau salah kita luruskan dan sebagainya. Yang keempat, salah satunya lagi adalah memberikan contoh kepada mereka. Yang kelima, dia berani bertanggung jawab.
Ya jelas lah atasannya harus tanggung jawab ya. Kalau ada apa-apa, kalau atasannya nggak tanggung jawab, nggak benar tuh. Ada lagi yang penting juga, dia harus bisa training, memberikan contoh yang lainnya. Yang paling penting adalah kerjanya dengan hati. Kalau kita kerja dengan hati dan dilihat oleh anak buah kita, mereka akan ikut. Jangan jam 7 masuk, jam 3 pulang. Itu namanya tangguh. Ya. Ada yang paling penting lagi, beredar. Jangan di kantor aja. Saya bisa disebut di kantor itu cuman tanda tangan, manggil orang yang parah sekali dan saya marahin. Kalau enggak, saya beredar itu saya pernah cerita sama Mas, saya bisa menghabiskan 1 box kartu nama. Katanya Panto ini, pemirsa, Panto ini adalah seorang GM yang boros kartu nama. Jadi saya sempat baca dan Panto sempat mengatakan bahwa dia bisa menghabiskan kartu itu 1 box itu dalam waktu sangat-sangat sebentar sekali. Jadi membagi-bagikan kartu itu dengan sangat royal sekali. Ini betul, Pak? Betul. Kenapa? Buat saya kartu nama itu buat dibagikan. Betul juga sih. Iya, kartu nama untuk dibagikan. Saya nanya, kartu nama ada apa? Tulisannya nama, kontak, title kita, kerja di mana, nomor HP, email. Itu udah jualan itu. Sama aja saya pergi ke mall bagi-bagi flyer. Bisa di Uber sama satpam karena nggak ada izin. Kalau kasih kartu nama kan nggak. Orang kasih kartu nama. Iya, betul juga. Nah, dengan apa modernisasi ya sekarang ini, ada WA, ada apa. Pak, ngerasa terganggu nggak? Sebenarnya kita belum sampai ke yang 10 itu ya, Nah, tapi sebelum itu tapi ngerasa terganggu nggak sih dengan misalnya Bapak ini kan paling royal bagian nama, otomatis makin banyak orang yang tahu kontaknya Bapak. Itu ngerasa terganggu nggak tiap hari mungkin ada yang neror atau ada yang nanya-nanya terus gitu? Nggak apa-apa. Nggak masalah. Jam berapa aja saya ditelepon, kalau saya bangun ya, Iya. saya angkat. Kecuali lagi istirahat berarti nggak. Kalau ditelepon sama orang itu bisnis saya ya. Oke. Kecuali nggak ada nomornya, saya nggak angkat lah. Itu beda cerita. Lain lagi. Oke, Pak. Setelah yang di 8 ini beredar, ada 9 yang 10 ini apa? 2 lagi. Bentar ya, saya lihat Nggak apa-apa sih. contekan saya nih. Jadi kalau untuk ada 10, Pak Anto mengatakan bahwa ada 10 tips untuk menjadi seorang GM. Dan tadi di awal sebenarnya kita udah sempat ngobrol-ngobrol soal awal mula Pak Anto udah terjun ke bisnis, tapi nanti akan kita tanya lagi. Ada 10, ada 8 beredar, kemudian ini beredar adalah hal yang cukup paling penting karena ini akan menjalin relasi juga. Seperti Pak Anto bagi-bagikan nama, kartu nama juga, dan terkenal sebagai seorang GM yang paling boros kartu nama. Salah satunya tadi yang 10 itu membuat keputusan yang cepat. Membuat keputusan. Karena keputusan kalau nggak cepat hilang tuh. Misalnya nih, ada Pak, saya perlu 20 kamar. Harganya boleh turun nggak? Kalau kita nanti dulu saya lihat itu dia udah shopping dulu kemana lagi. Udah. Oke, saya ambil. Oke. Itu contohnya. Oke. Dan ada lagi Pak? Setelah memberikan keputusan yang cepat, Satu lagi, carilah teknologi yang tepat untuk perusahaan itu. teknologi yang tepat untuk perusahaan. Ya, misalnya contoh, WiFi harus cepat. Siapa yang nggak pakai WiFi sekarang? Ya, kalau di Aston pakai WiFi, belum dipijit udah masuk. Saking cepatnya. Saking cepat ya. Oke pemirsa, ini baru obrolan awal kita di Galih Talk Show untuk hari ini, bahwa ternyata untuk menjadi seorang GM ada 10 tips yang dipegang oleh Pak Anto. Mungkin bisa diterapkan nanti buat kalian-kalian yang ingin jadi GM, siapa tahu akan menjadi seorang GM di masa depan. Kita akan kembali lagi tentunya dengan informasi lanjutan, masih membahas tentang peranan terbesar manajemen dalam bisnis perhotelan. Tetap di Galih Talk Show.